Shalom jemaat terkasih. Ya, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beroleh kasih karunia untuk beribadah, untuk mencari kehendak-Nya, dan kita mari berikan tempat yang terbaik di dalam hati setiap kita. Firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita supaya kita enggak berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya mau menyampaikan pengantar bahwa benar kita ada di dalam gereja ini yang sungguh-sungguh sudah Tuhan berikan kehendak-Nya melalui visi, melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah ada. Tuhan taruh otoritas di atas kita. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan dari Pastor Philip, dan visi sepanjang tahun ini juga Tuhan sudah perdengarkan. Itu yang akan kita kerjakan, the year of praise and provision. Amin. Sebab itu firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita, menjadi hidup kita yang kita hidupi dengan kesungguhan hati. Sebab tanpa hadirat Tuhan akan menjadi sia-sia. Hadirat Tuhan itu hanya bisa ditarik ketika sebuah hati yang lapar haus akan Tuhan. Katakan amin. Sebab itu jangan pernah kehilangan passion, gairah untuk mencari Tuhan, untuk merindukan Dia. Seperti rusa yang merindukan aliran air itu, biar hati kita selalu merindukan jamahan daripada Tuhan sehari demi sehari. Sebab itu penting untuk seperti hari ini kita beribadah, supaya kita tahu di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita membutuhkan Dia. Bahkan nafas ini pun Tuhan punya. Amin saudara. Ya, haleluya. Sebab itu kita juga mengawali dengan baik, ya. Tahun ini, bulan ini yang pertama sepanjang tahun 2021 ini dengan doa dan puasa, dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Doa dan puasa, kita bukan hanya berdoa tapi berpuasa juga itu baik. Berpuasa dari hal-hal yang perlu supaya kita ini, hati kita enggak menyimpang daripada hati Tuhan. Dan berpuasa juga jangan lupa berdoa, karena buat apa kita hanya menahan lapar saja tetapi tidak ada doa, tidak ada kehidupan, keintiman, relationship dengan Roh Kudus. Sebab itu mari kita seimbangkan hidup kita, ya. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kita. Dan pada konteks hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan, men-sharingkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita, berkenaan dengan semua yang Tuhan sudah sampaikan, beritakan sampai hari ini yang barusan juga kita dengar. Dan biar sungguh-sungguh kita berjalan dan beroleh perkenanan Dia yang empunya seluruh hidup kita. Dan hari ini saya mau membagikan sebuah kisah tentang heart matter. Karena semua dimulai dari dalam, dari passion, dari hati. Karena itu firman Tuhan berkata, jaga hati, dan dengan seluruh kewaspadaan kan dari situ terpancar kehidupan. Itu penting karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu lihat hati kita. Dia bahkan terkesima oleh seorang Daud yang disebut man after God's own heart, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apa menjadi rahasianya? Karena Daud itu selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu sepakat, selalu merespon dengan benar di dalam segala kehidupan yang dia hadapi, tantangannya, beban pergumulannya, permasalahannya, dan semua dinamika kehidupan yang dijalani Daud. Dalam hal itu Tuhan berkenan karena ada kualitas hati. Biar setiap kita semua juga didapati sebuah hati yang berkenan pada Tuhan. Hearts matter. Di bulan pertama di tahun 2021 ini, tema bulanan kita Hearts matter. Saya berdoa setiap jemaat sungguh-sungguh bisa menjaga hati kita sampai sama-sama kita juga akan menyelesaikan sepanjang tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang sepakat dengan saya katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya mau menceritakan seorang tokoh di Alkitab yang bisa kita belajar daripadanya tentang heart matter. Tokoh ini mungkin kurang populer di antara umat Tuhan, mungkin enggak yang banyak kedengaran gitu. Kalau tadi Daud pastilah ya seperti itu, bahkan Tuhan juga lahir dari tunas Daud, dinubuatkan oleh Nabi. Tapi ada hubungannya tokoh ini hidup di zaman Daud juga, sehingga kita bisa belajar, sehingga apa sih gitu, apa yang jadi kehendak Tuhan yang menyenangkan, yang berkenan di hadiratnya. Namanya Ahitofel. Kalau Anda sudah pernah mendengar, biar firman Tuhan ini bisa menguatkan kembali kita, supaya kita ini terus bisa menjaga hati sampai akhir. Ya, Ahitofel ada di dalam 1 Tawarikh 27 ayat 33. Siapa Ahitofel itu sih? Kalau kita mau bertanya, kalau ada saudara yang mungkin enggak bertanya-tanya, hah Ahitofel? Siapa? Ada toh di Alkitab nama itu. Nah ini dia. Ahitofel itu adalah penasehat raja. Ya.
pasal 27 ayat 33. Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Perhatikan, ada dua nama di ayat itu, Ahitofel dan Husai. Dua orang ini kita bisa belajar, ya, terutama Ahitofel yang saya highlight gitu. Tapi ada hubungannya dengan Husai juga yang menjadi sahabat raja. Ya, seperti itu. Lanjut 2 Samuel 15 ayat 12. Nah, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu yang tadi disebut penasihat raja. Nah, di situ penasihat raja Daud, bapaknya dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Kisah ini di pasal ini diceritakan Absalom anak Daud itu mengkudeta bapaknya, dan dia dengan kelicikannya dia hasut beberapa orang, dan dia panggil juga tuh, disuruh datang Ahitofel, penasehat bapaknya, untuk pro kepada dia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, kita harus memulai dengan benar sehingga kita akan mengakhiri juga dengan benar. Bagaimana kita mengawali itu menentukan bagaimana kita mengakhiri. Yang setuju katakan haleluya. Sebab itu kita sama-sama mengawali dengan benar tahun ini sehingga kita juga akan menyelesaikan tahun ini juga dengan glory bersama dengan Tuhan. Jaga hati, jangan seperti Ahitofel. Saya akan cerita kenapa Ahitofel. Ya, satu ayat lagi. 2 Samuel 16 ayat 23. Nih, lihat. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Lihat, setiap kita, setiap orang, setiap anak Tuhan, umatnya beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Tetapi bagaimana kita hidup itu menentukan bagaimana perkenan Tuhan ada atas hidupnya seumur hidupnya atau tidak. Nah, dalam konteksnya Ahitofel tidak. Makanya dipakai kata pada waktu itu. Berarti ada waktunya tidak lagi. Hanya pada waktu itu, ya. Nasihat yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk yang dimintakan pada Allah. Lihat, nasihat Ahitofel itu sama dengan apa kata Tuhan gitu loh. Dengan kata lain, ya, kita dapat pengertian dari ayat itu. Apa yang Ahitofel sampaikan nasihat pada Raja Daud maupun pada Salomo Absalom dalam konteks ini, itu seperti apa kata Tuhan. Sebab itu saudara perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Kalau Tuhan percayakan sebuah pelayanan, kalau Tuhan percayakan di mana engkau hadir sebagai orang tua, sebagai anak, kita harus benar-benar itu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kita harus hidup kudus, benar, berkenan, takut akan Tuhan. Ya, supaya sungguh-sungguh menceritakan, menghadirkan Tuhan, orang itu akan beroleh kasih karunia melalui kehidupan kita. Nah, konteksnya Ahitofel, dia tidak bisa jaga hatinya. Ini tadi pengantar beberapa ayat supaya kita dapat mengenal Ahitofel. Ya, di dalam cerita yang saya akan sampaikan, bawakan pada Anda, Ahitofel itu eman-eman. Ya, dia ada di istana raja. Nasihatnya pun bahkan disamakan seperti petunjuk atau nasihat Allah atau suara Tuhan bagi seluruh umat atau raja yang meminta pertimbangan daripadanya. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, tengah-tengah hidupnya seperti itu, dia nggak bisa jaga hatinya. Ketika apa? Dia nggak bisa jaga hati. Ketika si Batsheba, ya, Daud berzinah dengan Batsheba. Kita nggak akan ngomong itu konteks lain, tetapi konteks Ahitofel. Dia kecewa, dia mungkin marah, jengkel pada Daud, raja, di mana dia mengabdikan seluruh hidupnya. Kok begitu sama Batsheba? Ada alasannya sih memang, secara manusia kita bisa menerima, tetapi di hadapan Allah tetap itu bersalah. By the way, setiap orang kalau melakukan kesalahan, sesungguhnya orang itu berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Betul, saya setuju, setiap kesalahan itu harus diselesaikan di antara manusia horizontal. Tetapi setiap kesalahan yang dibuat manusia sengaja atau tidak disengaja itu pun harus dibereskan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita salah, berdosa, kita bersalah juga di hadapan Tuhan. Yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab atas hidup yang Tuhan beri. Nah, kembali pada Ahitofel. Ternyata Batsheba itu adalah cucunya. Beberapa ayat, kalau saudara baca di ayat-ayat di 2 Samuel ini, diceritakan Ahitofel itu punya anak namanya Eliam.
Di 2 Samuel 23 ayat 34. Namanya Eliam. Eliam itu orang hebat, termasuk menjadi 30 pahlawan yang gagah perkasa yang Daud punya, yang loyal. Dan Eliam itu punya anak Batsheba. Jadi Batsheba itu cucunya Ahitofel. Lihat. Tetapi memang betul Daud bersalah dan mungkin Ahitofel juga jengkel, ini cucuku kok dirusak sama Daud, ya. Tapi dia harus jaga hatinya. Kalau orang itu bersalah, Daud pun sudah ditegur Tuhan lewat Nabi Natan kan. Dan Daud bertobat dan Daud bersalah, hancur hati. Dan sudah disampaikan Natan waktu itu, anak itu akan mati. Dan diceritakan di kisah itu juga Daud berpuasa, dia berkabung, berhari-hari tidak makan, berdoa minta kasih karunia kiranya anak itu hidup, tapi oleh kehendak Tuhan anak itu mati. Belajar dari apa? Apa yang dibangun, apa yang dilakukan dalam sebuah dosa, kesalahan, bersalah di hadapan Tuhan pasti akan membawa pada kebinasaan. Semua hal yang disebut dosa, berlawan dengan kehendak Allah, itu semua akan membawa orang yang melakukannya jauh di hadapan Tuhan dan akhirnya mengalami kebinasaan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara di dalam ucapanmu, hati-hati di dalam perbuatan tingkah laku. Perbuatan kudeta, pemberontak itu tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajar demikian. Perbuatan tidak menghormati orang tua, anak pada orang tuanya pun memberontak, tidak taat, itu pun tidak dibenarkan, tidak ada berkat. Tapi sebaliknya, kalau anak itu hidup dengan penuh respek pada orang tuanya atau otoritas yang di atasnya, yang Tuhan taruh di atas hidup orang itu, maka orang itu akan beroleh kasih karunia dan berkat daripada Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam perselingkuhan Daud tadi juga sama, ya. Kita harus benar-benar hidup kudus tahun ini untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebab itu dimulai dari yang ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Orang yang tidak bisa menjaga hati akan jatuh dengan hatinya. Seperti Ahitofel pun berakhir sangat tragis sekali. Sangat tragis sekali. Orang yang tidak bisa atau gagal untuk menguasai hatinya, menjaga terutama dengan sebaik-baiknya, karena hati itu fragile, ya, akan jatuh dengan hatinya. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu tidak berubah Saudara, Dia melihat hati. Bahkan seorang Daud diangkat jadi raja, ukurannya adalah hati yang berkenan pada Tuhan. Saya percaya, saya beriman atas hidupmu satu persatu, pribadi lepas pribadi, umat kepunyaan Allah sendiri, domba-domba gembalaannya, Dia gembala agung. Kita semua hidup kita ini miliknya Tuhan. Saya beriman Tuhan sudah sediakan sesuatu yang besar, perkara besar bagimu dan bagiku di tahun ini. Tapi kuncinya lah, jaga hati ya, itulah Tuhan berkenan. Jangan pernah didapati hati yang serong, hati yang bengkok, hati yang tidak percaya, hati tidak mengandalkan Tuhan lagi sepanjang tahun ini. Jangan tinggalkan yang satu itu. Daud pun dalam perkaranya, dalam sepanjang hidupnya, dia berdoa dalam kesalahannya, dia menyesali, tapi dia berdoa berseru kepada Allahnya. Jangan ambil roh-Mu yang kudus dari dalam hidupku ya Tuhan. Dia tahu yang terutama, penyertaan Tuhan itu, yang membuat dia besar, yang mengalami kemenangan. Kemanapun dia pergi berperang, Allah di pihaknya, siapa lawan kita? Tidak ada. Daud tahu. Sebab itu sepakatlah dengan hal ini saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun problematika yang kita gumulkan sampai hari ini, yang masih belum selesai atau bahkan ada lagi, tapi percaya Tuhan itu sanggup dalam hidup kita untuk menolong, untuk mengangkat kita. Dengarkan firman Tuhan ini, Mazmur 75 ayat 6 sampai 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mana yang kau pilih, peninggian atau direndahkan? Kalau kita mau ditinggikan, Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua melalui firman Tuhan. Kita semua
Tidak ada yang rahasia hidup kita. Tuhan itu Allah Maha Tahu. Sekalipun ada seorang atau beberapa yang tidak tahu, yang kita sembunyikan, ya, tetapi Allah menyelidiki. Dia itu lihat hati, kedalaman kita. Mungkin setiap orang, pasangan kita pun tidak tahu. Daud pun tidak menyembunyikan perkaranya. Beberapa orang saja yang tahu maksudnya ketika dia jatuh dengan Batsheba. Hanya beberapa orang yang tahu. Tidak semua orang tahu, tapi akhirnya pun dibukakan Tuhan, tahu. Ya, Tuhan tidak suka, itu harus dibereskan. Seberapa kita pinter menyembunyikan suatu perkara yang itu tidak baik di hadapan Tuhan, tetap itu bersalah dan Tuhan mau bereskan itu. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Tuhan tidak mau kehilangan kita. Karena Dia sudah berikan yang berharga yang di surga, Yesus Kristus Sang Putra, satu-satunya Putra Tunggal Allah. Dia enggak pernah menyerah dengan hidup kita. That's why, itulah alasan kenapa. Di dalam segala jalan hidup kita, Tuhan selalu tegur kita, Tuhan selalu peringatkan kita. Daud pun diperingatkan Nathan. Ahitofel pun ada Husai, orang Arki itu, sahabat raja. Dia bukan satu-satunya, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ahitofel merasa hebat atau di atas angin gitu, padahal ada Husai, orang Arki itu. Kita kalau baca satu perikop semua, pasal demi pasal dalam 2 Samuel tadi, saudara akan mendapati nasihat siapa yang diterima oleh Absalom dalam kudeta pada Daud ketika Daud pergi berlari. Harus bersembunyi karena Absalom sudah menghasut seluruh Israel dengan cara yang tidak benar. Dia berdiri di depan pintu gerbang. Setiap suku-suku yang hendak datang pada raja, dia ngomongin sesuatu sehingga mereka pro untuk ikut dia dengan rencananya untuk menjadi raja. Bukan begitu caranya. Dan lalu di dalam perkenanan Tuhan, skenario atau dalam kuasa Allah, ya, Absalom meminta pertimbangan daripada Ahitofel. Tapi tidak hanya Ahitofel saja. Husai pun, orang Arki, sahabat Raja Daud pun dipanggil. Ada ayatnya yang menceritakan seperti itu. Next. Ya. Next slide, ayat-ayat berikutnya. Nah, ini dia. 2 Samuel 17 ayat 5. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Lihat. Ini semua ada dalam perkara Tuhan. Tuhan semua ada, berkuasa atasnya. Ketika Husai datang pada Absalom, berkatalah Absalom, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Ayat 14 kita lompat ya. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu apa? Lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka atas Absalom. Bukan Tuhan itu jahat bagaimana, tapi untuk mendidik, untuk menceritakan pada kita semua bahwa apa yang diperbuat Absalom itu salah, tidak boleh, tidak baik. Kudeta atau memberontak itu selamanya tidak bisa diterima di dalam pemandangan Tuhan. Karena Tuhan itu bekerja dengan otoritas, Dia menghargai otoritas. Betapa banyak, bahkan Dia dicobai di padang gurun kan, tapi Dia dapat dilawan semua iblis itu dengan firman. Semua yang elu-elu semua itu Tuhan Yesus begitu rendah hati. Semua yang aku sampaikan aku dengar dari Bapa. Dia itu 100% Allah, 100% manusia, tapi dalam segala hal yang dilakukan, pelayanannya, mujizat semuanya, Dia selalu menyendiri untuk cari kehendak Tuhan. Padahal Dia juga Allah. Dia ilahi, Dia sanggup. Tapi Dia rendah hati untuk menceritakan bahwa kita juga membutuhkan dan kita harus cari kehendak-Nya. Dengar-dengaran, rendah hati di hadapan Tuhan. Cari tahu, tell me Lord what you want me to do. Berikan aku hikmat. Ya. Ayat 23, dan ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian sangat ironis sekali, menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Akan sia-sia. Karir apapun yang telah kita bangun bertahun-tahun
dalam hal hidup Ahitofel. Di masa mudanya mungkin, sampai masa tuanya, dia dipakai sebagai penasehat. Penasehat kan biasanya orang tua identiknya, ya toh? Tapi bukan hanya usia sih, kedewasaan itu tentukan juga dari karakter. Tapi dalam hal Ahitofel lihat, menjadi sia-sia semua yang dibangunnya ketika dia tidak bisa menjaga hatinya dengan benar. Dia kecewa, dia membunuh Daud. Balas dendam itu pun tidak dibenarkan, jemaat. Balas dendam itu tidak pernah dibenarkan. Dengan alasan apapun, tidak pernah dibenarkan. Allah mau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Let go, lepaskan pengampunan. Seberapa besar kesalahan orang, seberapa sakit hatimu oleh karena orang lain atau seseorang saudara atau siapa sebut saja, siapapun orang itu berlaku, kita tidak berkenan atasnya. Let go, lepaskan pengampunan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berniat jengkel, marah, tidak bisa terima, terus kita balas dendam, tidak membunuh. Ahitofel itu dengan nasihatnya hendak membunuh Daud dengan sendiri, disertai 12.000 orang. Sehingga nggak perlu rakyat yang mengikuti Daud dalam pelariannya itu nggak perlu mati. Dah, aku saja seorang diri dengan sertai 12.000. Daud tak bawa mayatnya. Itu nasihatnya kalau saudara mau tahu. Tapi lihat, Tuhan berperkara, Tuhan berdaulat. Nasihat Ahitofel ditolak. Yang diterima Absalom. Nasihat Husai orang Arki, sahabat Raja Daud. Semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Kalau saudara baca, kok bisa ya Husai itu sahabatnya Daud? Kok bisa di istananya? Kok bisa bersama dengan Absalom? Itu Daud juga yang memerintahkannya. Waktu itu Husai juga loyal dengan Daud. Dia pergi menyertai. Tapi Daud, no. Kamu pergi justru. Kamu harus ingatkan, nasihatkan yang benar yang kepada anakku Salomo. Supaya dia bertobat, seperti itulah. Kira-kira, ya kan? Orang yang tidak bisa menguasai hatinya, hidupnya akan berakhir tragis. Keluar dari rencana Allah, apa yang lebih parah daripada itu? Apa yang bisa kita bayangkan yang lebih parah daripada itu? Ironis sekali, menggantung diri mati sia-sia, tinggal nama. Tidak menginspirasi, tidak meninggalkan nama baik. Apa yang dikenang daripada orang yang seperti itu? Tidak mendapat perkenanan Allah dan manusia. Wow, saya berdoa biar kiranya semuanya kita ini semua diperbaharui hati kita. Semakin indah dan menawan Tuhan. Supaya kita pun Tuhan pakai menjadi alat di tangannya. Next slide. Siapa Eliezer? Saya mau ceritakan dua tokoh. Satu Ahitofel, yang kedua Eliezer. Sebuah tokoh yang sangat versus gitu ya, sangat bertolak belakang. Eliezer adalah seorang hamba yang berkenan kepada tuannya. Yang seorang hamba bukan hamba biasa, tapi hamba yang dapat dipercaya karena terbukti dapat menjaga atau memegang hatinya dengan baik. Eliezer ini adalah hamba Abraham. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 15 di situ kisah hidup. Bahkan sampai ada beberapa pasal sampai pasal 24. Nama Eliezer pun ada disebut. Kalau kita belajar daripada kisah Eliezer ini, dia bisa take care hatinya dengan baik, dia bisa handle hatinya dengan well done. Pada saat kita tahu ceritanya, Abraham itu kan tidak dapat anak di masa tuanya, tahu dapat janji Tuhan. Dia nunggu 25 tahun, ya kan? Nah, dia berdoa pada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, dikasih janji, tapi Abraham itu, Tuhan, aku ini tidak punya anak. Buat siapa harta benda Engkau berkati melimpah kayak gini? Akan dapat Eliezer hambaku. Nah, Eliezer juga dengar itu, dia tahu itu. Dia mungkin sudah berharap juga. Ya kan? Tetapi akhirnya Tuhan itu setia dalam janjinya. Pegang apa yang ada padamu, firman Tuhan, janji Tuhan. The year of praise and provision. Bukan hanya ketika kita ini menjadi penyembah Tuhan yang berkenan seperti Daud. Menjadi penyembah pemazmur, hidup dalam roh. Mengutamakan ya, dia tidak mau kehilangan roh Allah dalam hidupnya. Lebih dari semuanya. Lihat
penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pun menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak pernah kekurangan dari segala yang baik. Mazmur Daud pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau pun bisa menyanyikan penyembahan itu di hadapan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berut hijau, di air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Aku akan makan makananku di hadapan lawan-lawanku. Lihat, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan dinyatakan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Semuanya engkau akan melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas berlaku dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ceritakan kembali, lanjutkan Eliezer. Lalu dapat anak, wah tidak jadi dong terima harta warisan dari tuan Abraham. Tapi dalam hal itu dia tetap bisa jaga hati. Lalu lanjut kehidupannya. Abraham melihat Ishak itu bertumbuh besar dan akhirnya sudah waktu menikah gitu. Abraham pesan kepada Eliezer ini, Eliezer carikan mantu ya, carikan anak buat Ishak. Ya, tapi bukan dari sini, tapi dari leluhurku. Pergi kamu. Abraham itu masih percaya sama Eliezer. Masih dapat dipercaya. Orang yang bisa menjaga hatinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau engkau sebagai business owner, engkau punya usaha bisnis, carilah orang-orang yang dapat dipercaya, orang yang bisa menjaga hatinya. Maka engkau akan melihat bagaimana apa yang bisa diperbuat orang-orang itu akan sungguh luar biasa. Kita akan diuntungkan, kita nggak perlu susah payah mempekerjakan orang yang begitu. Akan memberi nilai tambah dalam hidup kita, usaha kita. Saya berdoa biar orang-orang itu didapati adalah setiap jemaat Gereja Mahar Syaron Magelang. Dan Anda juga yang mengikuti secara online, Anda juga boleh janji Tuhan ini, jaga hatimu, jadilah orang yang dapat dipercaya, maka perkenanan Tuhan ada atasmu. Dia akan berbuat divine connection, mempertemukan orang dengan seorang, dan jadilah berkat bagi banyak orang, memberi makan banyak orang akhirnya, dan lain sebagainya. Ya, lanjutkan cerita kisah Eliezer ini. Haleluya. Ketahuilah, dari hatilah ditentukan batas-batas kehidupan. Tuhan tidak berubah-berubah. Ya, PR kita, setiap orang percaya adalah jaga hati. Untuk tetap percaya penuh pada Tuhan. Dan taat dalam melakukan kehendak Tuhan dan perintah-perintahnya, ketetapan Dia. Di dalam Kejadian 24 itu pasal terakhir di mana nama Eliezer disebut. Eliezer pun tetap memberikan yang terbaik. Baca firman Tuhan ini, ayat 33. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Mohon 37, tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya aku diami ini. 38, tapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. 50, kita lompat sedikit. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Semua itu ada dalam perkenan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Ya, next 52. Ketika hamba Allah itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Dan ini loh yang dilakukan Eliezer, dia adalah seorang penyembah. Jadi nggak bisa dilepaskan. Orang yang jaga hati, bagaimana kita jaga hati supaya berkenan pada Tuhan? Jadilah penyembah. Seperti Daud. Daud itu tidak hanya gaya hidupnya menyembah, 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Allahnya, kata Mazmurnya. Tapi dia penuh ekspresi hatinya itu loh, hancur hati. Hati yang hancur tak pernah kau pandang hina ya Tuhan, itu pun keluar dari mulut seorang Daud yang notabene seorang berkenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari biar Tuhan selalu mendapati hidup kita ini. Ada sebuah hati yang berkobar-kobar. Renungkan pertanyaan ini. Masihkah hatimu berkobar-kobar?
untuk hal perkara-perkara yang rohani, untuk jiwa-jiwa contohnya, sehingga kita nggak fokus pada diri sendiri terus, nggak puas inilah kenapa begini, kenapa begitu, orang itu kok seperti ini menghakimi dan lain sebagainya. Jika kita jaga hati, jika menjadi penyembah, lihat apa yang terjadi. Hidup kita akan dipakainya menjadi bejana yang untuk pekerjaan yang mulia, bukan yang hina, kata firman. Sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Sebelumnya tadi kan 50 tadi kan semua ini datangnya dari Tuhan. Lihat, Eleazar itu perjalanannya dibuat Tuhan berhasil. Dia berdoa kepada Tuhan minta tanda. Dia tahu janji Tuhan atas tuannya. Dan tugasnya besar, gak main-main mencarikan istri buat Ishak. Dia pun mengandalkan Tuhan, dia berdoa minta tanda. Dan Tuhan langsung jawab doanya. Tuhan itu selalu sepakat, surga itu selalu sepakat dengan orang-orang yang demikian. Surga itu selalu bersegera menjawab doa-doa orang-orang yang demikian. Haleluya. Next slide. Jadi orang yang taat doanya akan didengar Tuhan. Bukan hanya didengar, bahkan dia, Tuhan, yang mendengar doa itu akan bersegera menjawabnya. Saya berdoa apa yang doa yang sedang kau gumulkan, kau doakan sekarang ini, sampai hari ini. Dia akan bersegera menjawabmu. Tapi apakah didapatinya hatimu berkobar-kobar, passionate dengan Tuhan? Next slide. Ini perhatikan, saya crosskan sengaja. Ahitofel vs versus Eliezer. Ahitofel itu kecewa, pahit hatinya, akhirnya bunuh diri kan. Tapi Eliezer, dia juga bisa kecewa, sama loh. Aku akhirnya nggak dapat apa-apa dong. Aku tetap hamba aja selamanya. Nggak jadi tuan atas segala sesuatu. Nggak jadi ahli waris atau apa dari tuannya, no. Tapi dia tetap memberi yang terbaik. Dipercaya lebih. Tadi loh ayat kita sudah baca. Dia nggak mau makan dulu ketika ketemu sama kaum keluarga Abraham tadi. Sebelum diucapkannya pesan dari tuannya. Lihat. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kemudian kita nggak perlu minta, akan diberikan apa yang jadi bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Kita belum lakukan apa-apa, sudah minta. Seperti anak yang hilang itu. Papanya belum mati. Sudah minta harta yang menjadi bagiannya. Kurang ajar sekali. Saya berdoa setiap kita rendah hati. Bukan menjadi anak-anak yang kurang ajar di hadapan Bapa. Kemudian hatinya jahat, binasa sia-sia. Orang yang jahat hatinya akan sia-sia hidupnya. Berapapun banyak usia dia hidup di bumi, di dunia. Akan nothing, tidak berarti apa-apa. Di hadapan Tuhan maupun manusia. Tapi Eliezer ataupun orang yang dapat menjaga hatinya taat, Tuhan muliakan. Tahukah di pasal 24 tidak disebut nama lagi? Karena kita dapat pengertian daripadanya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kepada barang siapa yang menyelesaikannya dengan sangat baik. Tuhan sendiri akan muliakan orang-orang demikian. Perumpamaan talenta, ingat enggak? Ada yang dikasih 1, 2, dan 5. Orang yang setia, orang yang taat, mengerjakan talentanya. Dipuji-puji, dimuliakan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau sudah setia dalam hal kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang-orang itu dimuliakan Tuhan. Wow. Terakhir, tidak setia pada pemimpinnya. Lihat, orang yang seperti Ahitofel tidak bisa jaga hati, tidak menjadi penyembah. Orang yang lupa diri, tidak tahu diri, tidak tahu otoritas, di mana Allah ada, duduk di atas tahta, memerintah. Tidak setia, dia tinggalkan, dia nggak setia loyal lagi pada Daud, tapi menyimpang, menyerong, kudeta dengan membela Absalom yang salah, padahal dia tahu itu. Sebagai penasehat dia tahulah itu salah. Tapi kenapa dia memberikan nasihat itu? Kenapa dia tetap ada di pihak yang salah? Bapak Ibu Saudara, jadi seperti Eliezer, dia setia dengan pemimpinnya, dengan tuannya. Saudara ingat ya, Tuhan kasih janji usia Abraham 75, digenapi umur 100, 25 tahun menanti. Di dalam umur 100 Ishak lahir,
Berapa tahun memang tidak ditulis di Alkitab, tapi orang menikah itu kan sudah dewasa, 20, 30 atau sekitar segitulah. Berarti tambah sekian puluh tahun lagi Eliezer itu mengabdi pada Abraham. Dia setia kepada tuannya, pemimpinnya. Dan orang-orang yang seperti itu dimuliakan Tuhan. Ditulis bukan hanya satu ayat, beberapa pasal. Banyak. Pasal 15 sampai 24 Kejadian. Dan semua kembali pada Tuhan. Saya sudah selesai. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita teduhkan, renungkan sejenak tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Ini adalah permulaan, ini adalah bulan pertama di tahun 2021. Dan tema visi bulan ini adalah Hearts Matter. Hati itu yang menawan hati Tuhan. Dan orang yang berkenan di hati Tuhan akan menjadi kebanggaan Tuhan. That's why Daud dapat sebuah title, identitas. Man after God's own heart. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. That's why Tuhan Yesus pun lahir dari tunas Daud, dari keturunannya. Apa yang akan kita lahirkan? Sebuah generasi yang seperti apa? It's depend on, itu bergantung daripada apa yang kau bangun hari ini, apa yang kau lakukan, kerjakan hari ini. Sepakatlah dengan kehendak Tuhan. Dan jangan keraskan hati, jadilah setia. Hargai pemimpin di atasmu. Dan setialah kepada mereka. Sebab mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kau tidak pernah tahu mereka mendoakanmu. Mencucurkan air mata bagi merekamu, bagi keluargamu juga. Jangan malah dikudeta, dirancangkan yang jahat kepadanya. Haleluya.